Hai, balik lagi di Tanya Properti Anthony. Nah, ini program yang sudah lama banget aku vakum dan aku ngerasa pengen bikin program ini lagi supaya teman-teman yang punya masalah di properti atau ada keraguan untuk memulai di industri properti ini itu semua bisa terjawabkan lewat video YouTube aku. Langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Tanya properti. Tanya properti. Kalau harga pasaran 500.000 terus kita mau jual dengan harga 1 juta, gimana caranya tanpa harus membuat kamar mandi di dalam kosan tersebut? Teman-teman, yang harus teman-teman ketahui pertama kali dulu adalah kalau kos-kosan itu harga range-nya masih di 500, 1 juta, 1,5, itu teman-teman tidak perlu diwajibkan untuk menggunakan kamar mandi di dalam. Tapi lebih dari 1,5 juta, kamar mandi sudah harus masuk ke dalam. Problem utamanya adalah bukan di masalah kamar mandinya, melainkan market yang ada di daerah sana itu punya capability untuk membayar 1 juta atau enggak. Problemnya adalah kita ini suka memaksakan sesuatu yang enggak ada di marketnya tersebut. Ini juga akan menjadi salah besar. Untuk tahunya gimana? Bapak Ibu harus ngecek keseluruhan kompetitor yang ada di sana. Bapak Ibu lihat rumah kos yang A, rumah kos yang B, C, D, mereka itu punya harga sewa berapa. Kalau range-nya itu masih di angka 500.000, 300.000, nah Bapak Ibu jangan bermimpi untuk bisa menaikkan dengan harga 1 juta. Tapi kalau misalkan daerah sana, oh ini memang yang aku lihat itu kos A ini memang 500.000, kos B juga kurang lebih sekitar 400 sampai 600.000. Nah tiba-tiba ada kos C yang dekat sana juga yang harga sewanya 1 juta. Nah Bapak Ibu sudah boleh mempertimbangkan untuk bisa menaikkan kelas kamar kosannya Bapak Ibu menjadi 1 juta. Dengan cara apa? Membuat fasilitasnya menjadi jauh lebih premium. Yang pertama pasti Bapak Ibu rubah dulu semua granit yang ada di dalam sana. Jangan pakai lagi keramik, ganti ke granit tile. Kemudian rubah granitnya yang sebelumnya itu mungkin 30x30, 40x40, rubah jadi 60x60. Kalau misalkan Bapak Ibu punya budget yang lebih, rubah jadi 80x80 supaya tidak ada nut yang terlalu banyak di dalam sebuah kamar tersebut. Kelihatannya kamarnya jauh lebih clean, lebih luas, dan pastinya jauh lebih enak untuk dipandang. Kemudian Bapak Ibu harus merubah semua bagian pencahayaan, mulai dari lampunya. Jangan menggunakan lampu-lampu bolam yang muncul atau nongol keluar. Gunakan semua downlight supaya pencahayaannya jauh lebih mahal, kelihatan lebih eksklusif, dan menggunakan warna-warna warm white. Jangan menggunakan warna yang terlalu kuning, jangan menggunakan warna yang putih karena tidak akan terlalu mewah kos-kosannya. Kalian juga bisa improve juga dari segi fasilitas yang ada di kamarnya. Mulai dari ada kasurnya, mulai ada mejanya, kursinya, lemarinya, semuanya menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih premium. Hasilnya teman-teman pasti akan banyak orang yang berminat untuk nginep di dalam kamarnya Bapak Ibu semua. Nah ini tidak perlu menggunakan kamar mandi yang ada di dalam, itu sebenarnya masih tidak masalah asalkan masih di range-nya itu di angka 1 juta rupiah. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Aku mau tanya, enaknya beli rumah itu di perumahan yang baru buka atau beli rumah yang udah ready? Soalnya baru mulai beli properti pertama. Untuk teman-teman ini pertanyaan cukup beda karena tadi itu sebelumnya kos-kosan, kalau ini rumah pribadi. Aku asumsikan mereka akan tinggal selamanya di dalam rumah itu. Yang pertama yang harus teman-teman ketahuin, tanya dulu ke diri kalian apakah rumah ini menjadi rumah pertama dan terakhir kalian untuk memiliki rumah. Dalam arti kata kalian itu tidak akan pindah-pindah lagi. Yang kedua, karena aku cukup tahu di bisnis sekarang ini cepat sekali perubahannya. Hari ini teman-teman ngerasa bisnisnya itu stuck dan teman-teman mengharuskan untuk pindah keluar kota. Teman-teman terpaksa harus pindah keluar kota. Nah ini yang kadang-kadang bikin ketika kita sudah terlanjur beli rumah baru 1 tahun 2 tahun, capital gain-nya itu belum terasa atau malah bisa jadi rugi karena teman-teman itu sudah membayar pajak, bayar agent, bayar biaya-biaya penalti untuk KPR-nya. Pastikan kalau teman-teman itu sudah yakin ingin menetap di satu tempat. Kadang-kadang aku yang tinggal di daerah Jakarta Barat pun aku masih belum tahu apakah aku lebih nyaman nanti ke depannya itu tinggalnya di Jakarta Utara atau tinggalnya mungkin di pusat. Ini aku sama sekali belum bisa decide karena aku nggak ngerti ke depannya itu bakal seperti apa atau
mungkin aku bakal pindah ke Bali, itu masih belum kebayang sama sekali. Akhirnya aku tidak akan memutuskan untuk membeli rumah karena aku sendiri pun belum tahu mau tinggal di daerah mana. Kalau kalian sudah bisa menjawab pertanyaan pertama ini, kalian boleh move ke pertanyaan kedua. Apakah rumah yang teman-teman sekarang beli itu adalah rumah yang teman-teman idam-idamkan? Dalam arti kata, pada saat sekarang kapabilitas teman-teman itu hanya mampu membeli rumah yang dengan harga 2-3 miliar. Tapi setelah teman-teman melihat rumah 2-3 miliar di daerah Jakarta, itu rumahnya kecil, aksesibilitasnya kurang bagus, biasanya itu sangat jauh, dan teman-teman gak punya banyak pilihan. Untuk rumah-rumah yang seperti ini, teman-teman itu akan ngerasa gak nyaman. Teman-teman akan ngerasa tinggal di daerah sini adalah suatu kewajiban, dan teman-teman tahu kedepannya gak akan stay lama di sini. Mungkin selama 10 tahun teman-teman itu mencari income lebih, baru teman-teman mindah di angka rumah yang 8 miliar. Di sini letak permasalahannya. Ketika teman-teman sudah terlanjur membeli rumah yang dengan harga 2-3 M, properti itu udah gak seperti dulu lagi. Ketika teman-teman sudah punya, jualnya gampang. Harga propertinya naik menjadi 5 miliar, 6 miliar. Teman-teman jual di angka 5 M pun itu lakunya sangat cepat. Tapi beda saat sekarang. Kalau teman-teman sudah terlanjur membeli rumah yang dengan 2-3 M, teman-teman mungkin jual selama 10 tahun ya tetap harganya 4 miliaran. Nah, di sini letak problemnya. Belum tentu liquid dan teman-teman terpaksa membeli 2 rumah yang sebenarnya satu rumah ini nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Setelah teman-teman menjawab pertanyaan yang kedua, kalau yakin banget rumah ini adalah rumah yang ingin Bapak Ibu tinggalin sampai tua nanti, lokasinya udah cocok banget, baru boleh memutuskan untuk membeli. Setelah itu Bapak Ibu baru bisa menjawab pertanyaan dari netizen ini. Yang pertama, rumah baru di perumahan atau rumah yang udah ready, berarti artinya sudah secondary. Jawabannya adalah semua tergantung. Kalau Bapak Ibu itu mengincarnya rumah yang murah, artinya Bapak Ibu itu harus beli dari tanah kosong. Udah pasti kalau misalkan Bapak Ibu itu mau belinya dari tanah kosong, pasti lebih murah. Yang pertama, ketika Bapak Ibu itu beli rumah di developer, Bapak Ibu sudah harus kena PPN. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sudah nggak bisa main bohong-bohongan secara pajak. BPHTB, PPh-nya itu sudah pasti harus real. Artinya Bapak Ibu itu tidak ada kesempatan untuk colong-colongan lagi secara pajaknya. Dan itu nilainya sangat besar loh. Bayangkan 16,5% dari nilai properti tersebut yang harusnya 2 miliar. Sebenarnya Bapak Ibu bayar ke pemerintah itu sampai dengan 300 juta lebih. Belum lagi agentnya, notarisnya, ngikutin dari harga realnya juga. Ini secara tidak langsung Bapak Ibu sudah membayar lebih tinggi dibandingkan dengan Bapak Ibu membeli rumah secondary atau dari tanah kosong. Kemudian Bapak Ibu juga harus ingat, ketika Bapak Ibu membeli ke developer, mereka itu fokusnya adalah apa? Membangun sebuah kawasan. Mereka itu membuat tempatnya itu menjadi besar, lebih rapi daripada punya pemerintah. Nah, ini yang tidak bisa dipunyai ketika Bapak Ibu itu membeli dari tanah kosong. Karena apa? Ketika Bapak Ibu membeli dari tanah kosong, fasilitasnya pasti keamanan tidak terjamin, berisiknya itu luar biasa karena menjadi akses lalu lintas dari semua orang. Dan yang ketiga, ketika Bapak Ibu punya anak, mereka itu nggak bisa jalan seenaknya gitu. Keluar dari rumah harusnya kan komplek, tapi tiba-tiba mereka itu harus jalan di jalan raya, rawan kecolongan, rawan ketabrak. Nah, ini sangat tidak bagus sebenarnya. Jadi teman-teman harus pikirin dulu sebenarnya yang Bapak Ibu butuhkan itu apa? Mau kenyamanan, keamanan, atau segi murahnya. Kalau teman-teman ngincar murah ya udah pasti belilah dari tanah. Habis itu Bapak Ibu bisa ngakuin pajaknya itu semurah-murahnya. Misalkan beli harga tanahnya 800 juta, bisa ngakuinnya di angka 600 juta. Setelah nanti Bapak Ibu bangun, harusnya ada biaya pajak bangunnya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai kontraktor-kontraktor yang memang tidak besar, kontraktor yang baru mulai, yang belum PKP, ya Bapak Ibu juga bisa menghindari dari pajak konstruksi tersebut. Ya ini kita fair-fairan lah, kita ngomong di lapangan pada prakteknya semua seperti itu. Itu teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Terus gimana Ton kalau misalkan yang rumah ready? Kalau yang rumah ready Bapak Ibu nggak perlu pusing. Bapak Ibu sudah menerima apa yang sudah jadi. Di sini Bapak Ibu nggak perlu takut lagi. Misalkan developer mangkrak, karena banyak sekali developer itu ketika sudah dapat duitnya itu juga tidak membangun unitnya, akhirnya kabur dan track recordnya itu mereka buat lagi yang baru. Sering loh
kejadian-kejadian untuk rumah yang di bawah 1 miliar ini sering terjadi. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar consider apakah developernya ini bisa terpercaya. Track recordnya sudah lebih dari 5 tahun. Kalau belum, aku sarankan untuk beli rumah dari secondary. Toh secondary pun juga ada kok yang dari developer. Dan biasanya secondary yang dari developer pun itu juga kadang-kadang bisa kok lebih murah dari harga market karena ada banyak orang yang BU-BU di zaman sekarang ini. Apalagi kita tahu ekonomi juga lagi susah. Pastinya ketika teman-teman mau nyari harusnya pasti dapat. Tapi ya itu biasanya teman-teman kalau yang BU-BU rumah juga nggak terawat ya, tapi nggak masalah. Yang penting struktur masih bagus, rapiin sedikit-sedikit itu it's okay. Teman-teman masih bisa tinggal di sana. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kau mau tanya kalau bisnis kos-kosan dengan konsep kapsul bagus atau enggak? Ini jelas tidak bagus teman-teman, karena saya sendiri sudah pernah ngerasain tinggal di dalam kapsul itu sangat tidak nyaman. Pada waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu aku ikut seminar yang mahal, itu seminar foodies waktu itu di Bandung. Aku datang dari Jogja naik kereta sampai di sana. Aku ngerasa karena pembelajarannya itu dari pagi sampai malam aku capek, mendingan aku cari hotel yang murah-murah sekalian. Jadi aku waktu itu mutusin pakai hotel kapsul. Pengalaman datang ke sana, masuk ke resepsionis itu mewah. Begitu masuk ke dalam tempat kapsulnya, aku buka pintunya. Pintunya kebetulan pintu sliding. Di sana itu sudah tersedia sekitar 8 bilik. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aku ada yang di bawah kapsulnya. Begitu aku buka kapsulnya, yang aku rasakan adalah gila, ini kamar kecil sekali. Jadi kalau misalkan aku harus mau taruh barang-barang, harus masuk ke dalam locker. Which is artinya lockernya itu cukup jauh dari tempat kapsulnya tersebut. Untuk bapak ibu yang mau mengeluarkan koper itu sudah sangat repot. Harus ke tempat locker, buka kopernya, ambil bajunya untuk mandi. Mandinya pun juga tidak di dalam satu kamar. Dia ada tempat pemandian sendiri. Nah tempat mandinya itu udah kayak mandi-mandi di tempat gym gitu loh. Biasanya lantainya itu basah ya. Terus habis itu sampo sabunnya itu juga kurang nyaman. Begitu masuk ke dalam kamarnya setelah selesai mandi, AC-nya yang aku rasakan, AC-nya itu bukan AC yang dingin gitu loh. Memang nggak mungkin dia pakai AC yang dingin. Kenapa? Karena pasti kita bakal masuk angin karena di setiap kapsulnya itu sudah AC, sudah ada AC-nya. AC-nya itu lebih ke arah kayak bapak ibu masuk ke dalam mobil tapi tidak pakai freonnya itu loh, yang nggak pakai AC cool, yang coolnya itu dibuat off gitu loh. Jadi kayak angin aja, rasanya kayak angin gitu. Kemudian buat ngecas, bapak ibu harus ngecasnya itu antara HP dengan kepala bapak ibu itu sangat dekat sekali. Jadi sangat tidak nyaman untuk bapak ibu tinggal. Mungkin oke lah buat orang-orang yang mau transit, yang mau bayar 100.000, mau murah. Tapi kalau buat aku sendiri, aku ngerasa itu sangat tidak nyaman. Kalau bapak ibu tanya, lebih pilih mana? Cari kosan yang harga 1 juta atau tidur di kapsul? Saya jauh lebih pilih tidur di kosan yang harganya 1 juta. Jadi apakah itu bagus atau enggak? Menurutku ini enggak akan long lasting. Anak-anak yang ngekos juga tidak akan bertahan lama. Kecuali bapak ibu mau ngejarnya itu di harian dan ngejarnya itu dalam market-market yang sangat murah, dan itu which is sangat ribet sekali, repot sekali, dan tidak worth it untuk dijalankan. Semoga 3 pertanyaan tadi bisa menjawab untuk episode Tanya Properti pada hari ini. Jika teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman bisa loh masukkan pertanyaan teman-teman pakai hashtag Tanya Properti, apapun itu. Boleh tentang kos-kosan, boleh tentang rumah, developing, villa, apapun itu aku bakal jawab selama urusannya tentang properti di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaan menarik akan aku jadikan di next videonya. Thank you teman-teman buat yang udah nonton. Semoga video ini bisa membuka mata teman-teman lebih banyak tentang properti. Semoga video ini bisa menginspirasi, dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya.